Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Umatul Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya di dalam agama Islam maka ada namanya al-ahkam at-taklifiyah, ada juga al-ahkam al-wad'iyah. Hukum-hukum taklifiyah yaitu hukum-hukum yang dibebankan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang mukallafin, orang-orang yang sudah terbebani dengan hukum kerana dia sudah baligh dan juga dia berakal dan dia seorang muslim. Maka inilah yang disebut dengan hukum-hukum taklifiyah yang wajib dan harus dilaksanakan dan juga harus dihindari oleh mereka apabila ada larangan-larangan di dalamnya. Hukum-hukum taklifiyah seperti ada al-wajib, ada al-mandub, ada al-makruh, al-muharram, al-mubah. Maka ini disebut dengan al-ahkam at-taklifiyah. Sedangkan al-ahkam al-wad'iyah, hukum-hukum yang memang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah di dalamnya menjelaskan di situ apakah perbuatan tersebut apakah dia sahih ataukah batil, ataukah fasid ataukah sah dan seterusnya. Maka itu namanya al-ahkam al-wad'iyah. Bisa berkaitan dengan orang-orang mukallaf, bisa juga selain dari mukallaf meskipun dia masih kecil dan seterusnya. Jadi secara umum hukum itu ada dua, ada al-ahkam at-taklifiyah, ada al-ahkam al-wad'iyah. Ummatul Islam, namun pada kesempatan ini yang ingin kita sampaikan adalah bahwasanya siapakah orang-orang yang apabila melakukan suatu pelanggaran maka dia belum dicatat dosanya. Artinya apabila dia melakukan pelanggaran, baik melanggar ahkam at-taklifiyah atau melanggar al-ahkam al-wad'iyah, namun belum dicatat oleh malaikat dosa dan kesalahannya, siapakah mereka? Maka ketahuilah umatul Islam bahwasanya di dalam agama Islam ketika ada orang berbuat kesalahan, melakukan pelanggaran, maka dia tidak akan dicatat dosanya. Artinya belum dicatat keburukan dan dosanya oleh malaikat. Siapakah orang-orang tersebut? Sebagaimana riwayat dari sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin." Pena itu diangkat dari 3 golongan. Artinya dia belum dicatat dosanya 3 golongan tersebut. Siapakah 3 golongan itu? Maka Nabi mengatakan anin naim hatta yastayqid, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Maka selama dia tidur kemudian ia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau dia mengucapkan ucapan-ucapan yang melanggar syariat, maka tidak dikatakan dia berdosa. Artinya tidak dicatat dosanya. Kenapa? Karena dia dalam kondisi tidur. Dia tidak sadar apa yang ia ucapkan. Contohnya seorang laki-laki ketika tidur, ia mengatakan kepada di saat ia tidur ia mengatakan, anti talik, wah istriku kamu saya cerai. Maka apakah hukum talaknya jatuh? Kita katakan tidak jatuh. Apa sebab? Karena dia mengucapkannya dalam kondisi tidur. Jadi selama orang dalam kondisi tidur maka tidak dicatat dosanya, dan apa yang lakukan maka dimaafkan. Dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa anis sabi hatta yahtalim. Dalam riwayat yang lain, wa anis saghir hatta yablugh, dan anak kecil sampai dia dewasa, sampai dia baligh. Maka anak kecil apabila ia melakukan sesuatu, mengucapkan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat agama Islam, maka belum dicatat dosanya. Contohnya ada anak kecil yang tidak solat, ada anak kecil di bulan Ramadan dia tidak berpuasa, maka belum dicatat dosanya. Apa sebab? Karena mereka masih kecil. Sampai kapan dia dibebani dengan hukum taklifiyah? Sampai nanti dia ihtilam, sampai nanti dia betul-betul baligh. Kalau sudah balik maka dia wajib solat, wajib puasa. Kalau tidak maka dia berdosa dan akan dicatat dosa-dosanya. Namun apabila dia belum balik, masih kecil, maka apabila ia melakukan kemaksiatan atau dosa, maka dia tidak akan dicatat dosanya. Namun meskipun demikian maka orang tua atau guru tetap membimbingnya agar jangan sampai sembrono semaunya di dalam melakukan perbuatan-perbuatan kesalahan dan kemaksiatan. Terus ditarbiyah agar terbiasa untuk solat, terbiasa puasa, sehingga ketika nanti dia sudah balik dia agak ringan, merasa ringan untuk melakukan hukum-hukum taklifiyah tersebut.
Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga adalah wa'anil majnun hatta yafiq, atau dalam riwayat yang lain hatta yaqil. Dan orang yang gila sampai dia sadar, sampai dia kembali akalnya. Maka orang gila selama dia masih majnun, selama masih gila, maka ketika dia melakukan pelanggaran maka belum dicatat dosanya. Seperti orang gila tidak salat, atau orang gila membuka pakaiannya kelihatan auratnya, maka belum dicatat dosanya. Kenapa? Karena dia gila. Ya, tapi kalau dia sudah sadar dari gilanya, ya, sudah sadar, ya, maka baru disitulah mulai akan dicatat, ya, dosanya apabila dia melakukan dosa. Maka inilah tiga golongan kata Rasulullah yang apabila ia melakukan pelanggaran, baik pelanggaran al-ahkam at-taklifiyah atau al-ahkam al-wadiyah, maka belum dicatat, ya, belum ditulis dosanya. Ya, inilah rukhsah, inilah keringanan, inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar apabila ada orang mengatakan Islam itu, ya, agama yang radikal, agama yang bengis, agama yang sadis dan seterusnya. Tidak. Banyak di dalam syariat agama Islam itu memberikan rukhsah, keringanan, ya, kasih sayang dan seterusnya. Bahkan dosa pun belum dicatat, ya, sebelum betul-betul dia, ya, sesuai dengan apa yang sudah standarisasi dalam syariat agama Islam, kapan ia diwajibkan salat, kapan ia dicatat dosanya dan seterusnya. Umat al-Islam, maka inilah indahnya agama Islam. Maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah, maka wajib untuk bersyukur, ya, atas indahnya agama Islam, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita sudah terbebani dengan hukum-hukum taklifiyah, maka tidak boleh kita meremehkan hukum-hukum tersebut. Apabila kita sudah balik, kita sudah seorang muslim atau muslimah dan kita sudah berakal, maka wajib untuk melaksanakan hukum-hukum taklifiyah tersebut dan juga hukum-hukum wad'iyah yang harus kita perhatikan, ya, supaya apa yang kita lakukan tentu sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan berusahalah kita untuk menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka jadilah hamba, jadilah seorang muslim dan muslimah yang betul-betul mampu menggapai kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Umat al-Islam, maka inilah tiga golongan yang apabila ia melakukan pelanggaran maka belum dicatat dosanya sampai betul-betul, ya, dia menuju kepada, ya, dawabit atau standarisasi, ya, ketika ia sudah hilang daripada, ya, berhenti atau hilang daripada, ya, al-mawani', penghalang-penghalang tersebut. Seperti tadi, an-naim hatta yastayqidh, orang yang tidur sampai ia bangun. Kemudian as-saghir hatta yablugh, ya, anak kecil sampai dia balik. Kemudian al-majnun hatta yafiq, orang yang gila sampai betul-betul ia sadar dari gilanya. Maka inilah tiga golongan yang apabila ia melakukan pelanggaran dan dosa, ya, maka tidak boleh langsung kita menjustifikasinya, tidak boleh kita langsung menghukumnya atau bahkan memenjarakannya, memotong tangannya dan seterusnya, wal'iyadzubillah, ya. Harus kita pahami, ya, hal yang seperti ini agar tidak sembrono kita di dalam menjustifikasi dan di dalam memberikan hukuman apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang melanggar hukum syariat agama Islam. Umat al-Islam, maka inilah pentingnya bagi kita untuk terus belajar dan terus mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari fikih, mempelajari al-ahkam, ya, hukum-hukum dalam syariat agama Islam, agar senantiasa kita mampu melaksanakan semua syariat agama Islam yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulnya, sehingga kita mampu melaksanakannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan sesuai, ya, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Umat al-Islam, inilah yang bisa ana sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang konsisten, yang istiqamah di dalam ketaatan dan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus ittiba', mengikuti tuntunan dan sunnah Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ma taufiquna illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.